بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. قد قال تعالى في آياته الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Baitul Amin, bil khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, sholawat serta salam. Mari kita bersanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Bari atau yang tayang di layar, itu kitab Tauhid Syekh sebagai syarahnya. Yang malam ini di kitab yang Bapak pegang yaitu di halaman 209 baris ketiga dari atas ada kalimat aslun wa nisabu zahabi. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang berlimpah, dan juga anak cucu kita, keluarga kita semoga dijadikan oleh Allah yang soleh dan solehah semuanya. Bersabda Rasulullah memberkati mu'alifah dan kita wa misyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silakan perhatikan halaman 2.9. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini suatu pasal. Pasal ini harus menjadi perhatian karena setiap kita berkewajiban melakukan pasal ini.
Karena setiap kita di rumah pasti punya simpanan emas. Pasal kali ini bayan nisabi zahabi wal fiddah dan perak. Wa ma yajibu ikhrajuhu, dan berapa yang wajib dikeluarkan dari nisab emas dan perak tersebut. Lebih jelasnya yuk kita baca wa nisabul zahabi. Adapun nisab emas itu isruna misqalan, apabila emas yang kita miliki itu sudah sampai 20 misqal. Emas apa yang harus dikeluarkan zakatnya yang mencapai 20 misqal? Lihat di layar. Walau ghairu madrubin, walaupun emas itu emas belum dicetak, emas belum dibikin gelang, emas belum dibikin kalung, emas batangan atau emas yang disimpan oleh kita hasil menambang sendiri, belum ada bentuknya, walau ghairu madrubin, walaupun belum dicetak. Emas batangan. Ketika emas batangan itu sampai 20 misqal khalisatan, bersihnya, tahdi dan biwajdi, maka itu harus mengeluarkan zakat. Kenapa? Nabi Muhammad SAW berkata, wal mikyanu mikyalul Madinah, wal waznu waznu Makkah. Takaran itu menggunakan takaran Madinah, tapi timbangan itu menggunakan timbangan Makkah. Karena misqal adalah timbangan, bukan takaran, maka otomatis menggunakan waznu Makkah. Wal misqal, adapun yang disebut satu misqal, dirhamun, yaitu ukuran 1 dirham, wasalah 1 asbu'i dirhamin, dan 3/7 dirham. Adapun beratnya 1 misqal itu adalah 1 dan 3/7 dirham. Bapak-bapak, ada yang tahu ukuran misqal? Nggak ada. Ada yang tahu ukuran dirham? Misqal nggak tahu, dirham orang belum. Ada misqal, cuma misqal doang, nggak punya pulsa. Isruna misqal, 20 misqal ini diteliti oleh ulama Indonesia. Salah satunya ulama ahli fikih Kang Suhaimi pada Rincang, Serang, Banten. Beliau mencetuskan 20 misqal ini sama setara 85 gram.
Kesimpulannya, ketika kita memiliki emas simpanan sebanyak 85 gram, maka berarti sudah berkewajiban bagi kita untuk mengeluarkan zakat. Bagaimana kalau punyanya baru 50 gram? Belum. Baru 70 gram? Belum. Ketika mencapai timbangan 85 gram, maka mulai saat itu berkewajiban kepada kita mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya? Wafihi, dan padanya pada timbangan 20 miskol itu zakat yang harus dikeluarkan nisabul dzahab, yakni pada nisab emas itu rubul usyri, yaitu seperempat per 10 zakatnya. Seperempat per 10 itu wa huwa nisfu misqali, yaitu setengah miskol. Untuk menghitung miskol, seperempatnya miskol berapa? 1/10-nya miskol berapa? Bagi kita warga Indonesia, dipermudah oleh ulama. Karena nanti di sini juga dijelaskan bahwa zakat emas itu boleh diganti dengan uang cash, maka 20 miskol yang setara dengan 80 gram itu kira-kira hanya berapa? Kalau harga per gram itu konon katanya sekarang sampai 2 juta ya, maka 85 gram kali 2 juta berarti 170 juta. Begitu. Benar kan? Dan 170 juta itu dikeluarkan 2,5%-nya. Dari 100 juta, 2,5 juta, dari 70 juta, sekian juta. Maka totalnya dari emas yang 85 gram itu kita hanya wajib mengeluarkan zakatnya kurang lebih di bawah 5 juta, 4 juta sekian. Itu pun kulal hauli, setiap setahun sekali. Sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, bahwa zakat itu dikeluarkan cuma setahun sekali, bukan kayak pajak. Pajak bisa sehari 7 kali, tapi zakat itu cuma setahun sekali. Di sini dijelaskan li'anna ashrin isnani warubuhan nismun, karena 1/10 itu 2 dan rubuha, dan seperempatnya 1/10 adalah nismun, jadi 2,5%. Pak ini tidak indah nismun misqalin salamul mustaikin wa illam yujad salimul ilahi misqalan kamilan nisbahan zakati wa nisbu amanat dalam summa fi'uhu. Kemudian dijual emasnya di ajnabiyin kepada orang lain, wa yataqasamu samanuhu, dan yang dibagikan sebagai zakatnya cukup harganya saja, cukup uangnya saja, nggak mesti emasnya dipotong-potong, nggak mesti. Karena ada kalanya zakat itu yang wajib dikeluarkan jenisnya, seperti zakat padi nanti ke depan, itu yang harus dikeluarkan padinya. Zakat gandum yang harus dikeluarkan gandumnya.
Zakat jagung yang harus dikeluarkan jagungnya. Zakat simpanan uang yang harus dikeluarkan uangnya. Bahkan zakat fitrah menurut Imam Syafi'i sampai sekarang yang wajib dikeluarkan itu berasnya. Walaupun imam lain rukhsah boleh dengan uang, tapi zakat emas yang wajib dikeluarkan tidak mesti emasnya, tetapi cukup dengan harganya. Termasuk nanti zakat warung, zakat toko yang harus dikeluarkan. Bukan berarti barang yang ada di toko itu cukup diwakili dengan uangnya saja. Berbagai macam zakat. Wa bima zada ala musyrina, dan pada emas yang melebihi ala isrina kepada 20 misqalan min, maka wabihisabihi dengan hitungannya, wa in qala zaidu meskipun sedikit yang lebih itu. Ketika tahun ini emas kita sudah mencapai 8 gram, bahkan kita sudah mengeluarkan zakatnya sekian juta, tahun depan emas kita nambah jadi 100 gram. Maka yang 100 gram itu dihitung, yang 85 gram kali sekian, yang 100 gram, sisanya 15 gram itu juga dihitung. Berbeda dengan zakat kambing tadi. Dengan zakat kambing yang kemarin kita hitung, zakat kambing pertama berkewajiban zakat kalau sudah memiliki 40 ekor kambing. Tahun depan memiliki 60 ekor kambing. Itu zakatnya tetap masih patokan 40. Masih patokan 40 ekor. Begitu juga dengan sapi. Begitu juga dengan zakat manusia, zakat hewan ternak, maka zakatnya tidak menambah dengan tambahan yang ada, tetapi berlipat. Kambing punya 41 ekor, punya 82 ekor. Sebelum 80, walaupun sudah sampai 79, itu tetap masih kena 1 ekor. Tapi zakat emas lebih sedikit saja, itu harus dihitung kalkulasinya, berarti lebih daripada tahun yang kemarin. Ini dijelaskan wabi mazada ala isdina, dan pada emas yang lebih kepada 20 misqalan, misqal itu wabi hisabihi, maka dengan hitungannya wa yuqalla zaidu, meskipun sedikit yang lebih itu mengenai zakat emas. Selanjutnya kita bahas zakat perak. Wa nisabul waraqi, dan nisab perak bikasrir rohi, dengan kasrah rohnya, bukan waraqi tapi wariki. Wa yang dimaksud dengan wariki yaitu al-fiddatu, ialah perak. Mi'ata dirhami, ialah 200 dirham. Beda lagi ukurannya. Kalau emas ukurannya 200 misqal, tetapi perak ukurannya dirham, yaitu 200 dirham. Ketika kita memiliki perak udah sebanyak 200 dirham, maka berkewajiban mengeluarkan zakatnya wabihi rubul usyri, dan padanya dikeluarkan seperempat per 10. Adapun jumlah pengeluarannya itu sama
dengan patokan zakat emas itu 2,5%. Seberapa puluh ini artinya begini, 10 dibagi 4, seperempatnya itu adalah rubul usyri. 10 dibagi 2, 5. Kalau 10 dibagi 4 sama dengan 2,5. Itulah yang disebut 2,5%. Seperempat dari jumlah 10. Dan seperempat dari jumlah 10 untuk zakat emas perak adalah wa khamsatu darahima, yaitu ialah 5 dirham. Karena kalau 200 dirham dibagi 10 sama dengan 20. 20 dibagi 4, seperempatnya adalah 5. Maka kewajiban dari 200 dirham itu mengeluarkan cuma 5 dirham. Dirham itu kalau uang ada dirham, tapi ini timbangan yang disebut dirham. Karena di Mekah itu ada dirham, ada miskol, ada dinar. Ya, kalau di 200 dirham itu ya kurang lebih sebenarnya sama dengan 85 gram kalau digramkan. Cuman beda bahasa saja. Wabima zada, dan pada perak yang melebihi alami ata ini kepada 200 dirham itu fabi hisabihi, maka dengan hitungannya wa in qala itu meskipun sedikit yang lebih itu sama dengan yang tadi. Tetapi wala syai'a, dan tidak wajib apa-apa bil maghsyushi, dalam barang yang dicampur min dahabin au fiddatin, dari emas atau pada perak. Tetapi kewajiban mengeluarkan zakat emas dan zakat perak, yaitu kalau emasnya lagi-lagi tadi sudah murni, dan peraknya juga sudah murni. Tetapi kalau masih campur, emasnya masih campur tanah, masih campur batu, nanti dilihat di layar lagi. Jadi miskolan itu 20 miskol tadi sudah jelaskan misalkan emas murni yang sudah tidak campur lagi. Tapi kalau masih campur di batu, masih campur di pasir, masih campur di tanah, masih campur di cadas, di benda-benda lain, maka belum berkewajiban mengeluarkan zakat. Karena di sini dikatakan wala syai'a bil maghsyushi, dan tidak wajib apa-apa pada barang yang dicampur min dhabi, baik punya emas atau fiddatin atau punya perak. Hatta yang keluar, sehingga sampai yang murninya itu khalisuhu, dari maghsyus tadi nisoban sampai pada 1 nisob. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sudah dijelaskan kemarin bagaimana dengan emas yang dipakai. Apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Kemarin sudah dijelaskan wajib apa enggak emas yang dipakai? Enggak. Tapi sebenarnya tidak semuanya tidak wajib zakat. Kita baca lagi. Wala yajib, dan tidak wajib zakat
fil khuliyil mubahi, pada perhiasan yang diperbolehkan. Tidak wajib mengeluarkan zakat dari emas yang dipakai. Punya emas 100 gram tapi dipakai kalung istri kita, itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Punya emas 100 gram tapi dipakai gelang buat istri kita, itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Dipakai giwak, dipakai anting, dipakai apapun yang namanya dipakai perhiasan, maka emas itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena itu termasuk khuli yang al-mubah. Perempuan diperbolehkan memakai emas, tapi ternyata tidak 100%. Perhiasan tidak wajib dikeluarkan zakatnya, ternyata tidak 100%. Lebih jelasnya yuk kita lanjutkan. Al-amal muharram, adapun perhiasan yang diharamkan, kasuarin seperti gelang, wa khalkhalin dan gengge, gelang kaki yang ada kerenceng-kerencengnya, tapi dipakainya bukan oleh perempuan, lirojulin bagi laki-laki, wa khunsan dan waria, maka fatajibuz zakatu bihi, maka wajib zakat pada khuli yang haram. Tapi kalau perhiasannya perhiasan yang diharamkan syar'i, karena emas itu dipakai laki-laki walaupun sudah masuk kategori perhiasan, maka emas itu tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Ingat baik-baik. Bapak-bapak pakai emas wajib dikeluarkan zakatnya walaupun itu perhiasan. Karena bapak-bapak berhias dengan emas itu hukumnya haram. Faslun wa nisabul zuru'i wasimari khamsatu awsukin. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini satu pasal cukup. Diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal mukmin. Adapun seorang yang sudah beriman, idza ta'allama baban minal ilmi, apabila sudah mempelajari satu bab saja dari ilmu. Dalam hal ini kita pelajari bab zakat emas, amila bi aulam yakmal, maka kata Rasulullah, afdal, pahala kita pada detik ini lebih utama daripada min al-qiraatin tatawuan, daripada melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.